Assalamualaikum, hai. Selamat datang buat kalian yang baru kenal dengan channel ini. Aku pastiin kalian bakalan betah di sini karena Zalmira akan menyediakan berbagai informasi yang menarik buat kalian. Anime fantasy romance merupakan gabungan dari dua genre utama, yaitu fantasi dan romantis, di mana biasanya hal-hal romantis terjadi di dunia fantasi. Langsung saja yuk, anime yang mana saja dengan genre fantasi romantis terbaik? Ada Sword Art Online, adalah seri novel ringan Jepang yang ditulis oleh Reiki Kawahara dan diilustrasikan oleh ABEC. Serial ini berlangsung pada masa depan yang dekat dan berfokus pada berbagai dunia permainan virtual reality MMORPG. Sword Art Online mulai diterbitkan pada label ASCII MediaWorks Dengeki Bunko sejak 10 April 2009. Bercerita pada tahun 2022, permainan VR MMORPG Sword Art Online diluncurkan dengan nerf gear, helm virtual reality yang merangsang panca indera pengguna melalui otak mereka. Pemain dapat merasakan dan mengontrol karakter dalam game mereka dengan pikiran mereka. Pada tanggal 6 November 2022, semua pemain login untuk pertama kalinya dan kemudian menemukan bahwa mereka tidak dapat logout. Mereka kemudian diberitahu oleh Kayaba Akihiko, pencipta Sword Art Online, bahwa jika mereka ingin bebas, mereka harus mencapai lantai 100 menara permainan dan mengalahkan bos terakhir. Namun, jika avatar mereka meninggal dalam game, tubuh mereka juga mati di dunia nyata. Cerita berikut, Kirito, pemain terampil yang bertekad untuk mengalahkan permainan. Karena permainan berlangsung selama 2 tahun, Kirito akhirnya berteman dengan seorang wanita bernama Asuna, dan akhirnya ia jatuh cinta. Setelah duo tersebut menemukan identitas avatar Kayaba di Sword Art Online, mereka menghadapi dan berhasil mengalahkan dia. Kamisama Hajime Mashita, atau dikenal juga sebagai Kamisama Kiss, diangkat dari manga dengan judul yang sama karya Julieta Suzuki. Versi animenya diproduksi oleh TMS Entertainment dan disutradari oleh Akitaro Daichi. Mengisahkan seorang gadis SMA bernama Momozono Nanami yang dulunya seorang gadis periang menjadi pemurung. Alasannya adalah ia ditinggal seorang diri oleh ayahnya yang melarikan diri karena terbelit hutang. Nanami diusir dari apartemennya dan tidak tahu harus pergi kemana lagi untuk melanjutkan hidup. Saat sedang merenung di taman, Nanami melihat seorang lelaki yang takut oleh anjing. Lantas, Nanami menolongnya dan mengusir anjing tersebut. Nanami menceritakan kesulitannya pada lelaki itu. Diketahui bahwa lelaki yang diselamatkan Nanami adalah seorang dewa pemilik kuil tersebut bernama Mikage. Kecupan yang diberikannya adalah pemberian simbol dewa pada Nanami. Tomoe, si manusia rubah yang merupakan pelayan Mikage, tidak mau menerima Nanami sebagai majikan barunya. Ia masih marah pada Mikage yang telah 20 tahun meninggalkannya tanpa alasan. Nanami memulai hidupnya menjadi seorang dewa dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan dewa yang di luar dugaannya. Sementara Tomoe bersikeras tidak mau menerima Nanami sebagai majikan barunya. Ada banyak rintangan dan kesulitan yang Nanami temui dalam perjalanannya menjadi seorang dewa. Ia bahkan tidak bisa menghindar saat ia jatuh cinta pada Tomoe. つまらん意地を張って死ぬつもりか。結ばれませ。さすれば。巴、私を助けろ。しまった。Akatsuki no Yona, karangan Mizuho Kusanagi ini diserialisasikan di majalah Hana to Yume, milik penerbit Hakun Sheisha pada tahun 2009 dan masih berlanjut sampai sekarang. Mengisahkan tentang Yona, putri tunggal kerajaan Kauka yang memiliki rambut merah. Ia hidup dengan damai di istana bersama ayahnya yang anti senjata, raja kedua dan pengawalnya yang juga merupakan teman mainnya sejak kecil, Sonhak dari klan Angin. Ia menaruh hati pada Suwon, sepupunya yang ramah dan ceria. Namun,
Di malam ulang tahunnya yang ke-16, kehidupan Yona berubah total setelah ia menyaksikan Suwon membunuh raja kedua dan merebut kekuasaan darinya. Dengan ditemani oleh Hak, Yona kabur dari istana dan mengembara mencari tempat aman. Setelah mendapat petunjuk dan ramalan pendeta bernama Iksu, Yona mencari keturunan dari 4 kesatria naga legendaris yang dahulunya bersumpah setia mengabdi dan melindungi raja pertama Kauka, jelmaan Dewa Naga Merah. Hime-san, 太ったな。一言多い。走るぞ。 Tateno Yusha no Naregari bercerita tentang seorang otaku rumahan bernama Nofumi Iwatani yang telah dipanggil ke dunia isekai dan terpilih menjadi salah satu dari 4 kesatria yang harus melindungi kerajaan Melromar. Sayangnya, Nofumi terpilih menjadi kesatria tameng. Bahkan karena suatu sistem di dunia isekai tersebut, Nofumi tidak bisa menggunakan senjata apapun selain tameng yang menempel di tangannya. Hal ini mengharuskan ia untuk bergantung pada teman partinya. Tidak berjalan dengan mulus, anggota parti pertama Nofumi, Mensopia, justru mengkhianatinya dan membuat Nofumi menjadi kesatria yang paling dibenci seantero negeri, termasuk oleh 3 kesatria yang lain. Nofumi mulai kehilangan kepercayaan pada ketulusan seseorang. Tetapi di saat yang bersamaan, ia pun butuh bantuan orang lain untuk bertahan hidup di dunia itu. Berawal dari kehancurannya itu, Nofumi akhirnya bertemu dengan Raptalia, seorang gadis setengah rakun yang ia beli dari pedagang budak. Raptalia pun menjadi gerbang Nofumi untuk kembali percaya pada ketulusan seseorang. Moero. Sekian dulu video dari Zelmira. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar ya.